Hai, gue Michelle. Welcome to Throwback Crime. Di program ini gue akan membahas kasus-kasus kriminal yang pernah terjadi di Indonesia. Di episode pertama kali ini, gue akan membahas kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Aulia Kesuma terhadap suami dan anak tirinya dengan bantuan pembunuh bayaran. Pemicunya gara-gara terlilit hutang. Perempuan ini melakukan aksinya tidak sendirian. Ia dibantu oleh anak kandungnya sendiri bernama Giovanni Kelvin. Tapi sebelum gue lanjut, kalian udah pasti tahu dong kasus ini. Kalau belum tahu, simak sampai akhir. Nah, buat lo semua yang belum tahu, kasus ini terjadi pasca Pilpres 2019, tepatnya di bulan Agustus. Tapi sebelum gue masuk lebih jauh, gue mau kasih sedikit gambaran siapa sih Aulia Kesuma ini. Aulia Kesuma adalah pelaku kasus pembunuhan keji terhadap suaminya yang bernama Edi Chandra Purnama alias Pupung yang merupakan suami keduanya dan anak tirinya bernama Muhammad Ari Pradana atau Dana yang juga ikut disikat. Aulia dan Pupung bertemu melalui aplikasi Kencan pada tahun 2011. Dan di tahun yang sama pula mereka menikah. Dari pernikahan pertama, Aulia memiliki 2 anak, sedangkan Pupung memiliki 1 anak. Dari pernikahan Aulia dan Pupung, mereka dikaruniai seorang putri pada tahun 2015. Hutang mencapai 10 miliar, membuat Aulia gelap mata. Suami dan anak tirinya pun ikut dihabisi. Oke lanjut, gue akan ceritain motif di balik kasus keji ini. Yang pasti, alasan pelaku tidak bisa dibenarkan. Ini tindakan kriminal, men, yang harus dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat. Gue jadi inget kata pepatah, sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Sama halnya yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Walaupun mereka berusaha menghilangkan jejak, akhirnya ketahuan juga. Nah, awal kasus pembunuhan ini bisa terungkap karena publik digegerkan dengan temuan 2 sosok mayat yang terbakar di dalam mobil minibus Suzuki MPV dengan bernomor mobil polisi B2983 SZH. Kedua korban ini ditemukan di semak-semak yang berlokasi di Kampung Bondol, Sukabumi, Jawa Barat pada Minggu 25 Agustus 2019. Awalnya, temuan 2 mayat ini sampai nggak bisa lagi dikenalin, saking angus dan terbakarnya. Gila, nggak habis pikir banget gue. Tapi nggak sampai 2 hari, polisi pun berhasil mengidentifikasi korban dan pelaku sekaligus, yaitu Aulia Kesuma dan anak kandungnya sendiri, Giovanni Kelvin. Nah, sekarang gue akan membeberkan ke lo semua penyebab utang yang miliaran itu hingga menghilangkan 2 nyawa orang sekaligus. Jadi, utang Aulia sebesar 10 miliar. Itu ada 2 bang. Uangnya itu dipakai untuk usaha restoran dan bengkel yang akhirnya kolaps juga. Sehingga membuat Aulia kewalahan untuk membayar cicilan sebesar 200 juta per bulannya. Gila, banyak banget tuh duit ya. Aulia bilang kalau utang di bank tersebut atas nama dirinya dan sang suami yaitu si Pupung. Aulia juga minta ke suaminya untuk menjual rumah mereka di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Namun Pupung menolak permintaan Aulia hingga berbuntut aksi pembunuhan. Lebih gokilnya lagi, alasan pelaku tega menghabisi nyawa suami dan anak tirinya gara-gara nonton sinetron. Bayangin aja dong, sinetron itu kan drama sandiwara, di mana adegan orang matinya itu pasti bohongan. Pasti bohongan dong. Kalau beneran mah nggak ada yang mau jadi artis, ya kan? Oke lanjut. Terus, pelaku pembunuhan keji ini udah ngerencanain aksinya sejak Juli 2019 dan sempat kepikiran pakai santet dengan meminta bantuan Tini dan Rodi dengan bayaran 40 juta. Namun, rencana ini gagal. Begitu pula dengan rencana kedua dengan menggunakan senjata api. Karena 2 rencana ini gagal, Aulia pun mengatur rencana ketiga, yaitu dengan cara memberi racun dan dibakar. Sakjiu banget nih orang. Untuk melancarkan aksinya ini, Aulia minta bantuan si Agus dan Sugeng sebagai pembunuh bayaran dengan iming-iming dibayar 200 juta. Lucunya, pembunuh bayaran ini malah kena prank sama si Aulia, di mana Aulia hanya membayar 10 juta atas bantuannya untuk menghabisi nyawa suami dan anak tirinya. Nah, sekarang gue akan jelasin rincian kronologinya. Pada 23 Agustus 2019, Aulia membeli obat tidur sebanyak 30 butir di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Lalu mereka bertemu dengan pembunuh bayaran lainnya di area parkiran apartemen Kalibata. Lalu Aulia kembali ke kawasannya di Lebak Bulus. Selain obat tidur, Aulia juga membeli alkohol dan handuk untuk membekap kedua korban. Dalam aksinya ini, Aulia mencampuri obat tidur ke dalam minuman jus tomat untuk Pupung dan mencampuri obat tidur ke minuman keras whisky untuk Dana. Setelah keduanya terlelap, Aulia, Kelvin, dan pembunuh bayaran lainnya membekap Pupung dan Dana hingga meninggal.
Pas tahu suami dan anak tirinya sudah meninggal, ide dari otak kejinya si Aulia muncul lagi nih. Dia berencana membakar kedua jenazah di rumahnya dengan skenario suami dan anak tirinya tewas terbakar obat nyamuk dengan keadaan kedua korban diikat di garasi menggunakan sumbu kompor. Tapi ternyata pembunuh bayaran ini masih ada rasa gak enak dan mereka panik. Akhirnya mereka berdua matiin api dari obat nyamuk di garasi di ruangan pupung pakai air ludahnya. Namun si pembunuh bayaran ini lupa kalau obat nyamuk di atas, yaitu di kamar Dana, lupa dimatiin. Hingga akhirnya terjadilah kebakaran. Nah, kebakaran ini diketahui oleh tetangga dan api yang keluar dari kamar Dana berhasil dipadamkan oleh petugas damkar pada Sabtu malam. Gagal lagi dong rencana si Aulia. Tapi ide dari otak kerja ini nggak habis-habis. Ia masih punya rencana lain untuk menghilangkan jejak dengan cara membawa kedua mayat ke Sukabumi dan membakarnya. Aksi ini ia lakukan bersama Kelvin, anak kandungnya. Di mana Kevin mengemudikan mobil berisikan mayat dan Aulia membawa mobilnya Kelvin. Dalam perjalanannya, kedua pelaku ini sempat membeli bensin di SPBU Fatmawati menggunakan 8 botol mineral besar. Singkat cerita, sampailah mereka di Sukabumi dan terdapat lahan yang mengarah ke jurang. Dan Aulia menyuruh Kelvin untuk membakar mobil yang berisikan dua mayat, yaitu si Pupung dan Dana. Nantinya mobil itu akan didorong seolah-olah mobil itu terbakar karena masuk ke jurang. Lagi-lagi rencana Aulia tidak berjalan dengan mulus. Ternyata si Kelvin terjebak di dalam mobil saat melakukan aksinya itu. Begitu terbakar, mobil itu langsung meledak dan mengenai si Kelvin hingga menderita luka bakar. Gagal lagi dong rencana si Aulia untuk mendorong mobil itu ke jurang. Aulia pun cemas karena anak kandungnya itu si Kelvin ikut menjadi korban. Akhirnya mereka berdua pun kabur dari lokasi tersebut dan menuju RS Pertamina, sekaligus menghilangkan jejak agar aksinya tersebut tidak diketahui siapapun. Awalnya, Kelvin akan dirawat di rumah sakit di Sukabumi. Namun, Kelvin menolak karena sempat berpikir aksinya akan ketahuan polisi, sehingga mereka kembali ke Jakarta. Aksi kejinya ini membuat Aulia dan anaknya divonis hukuman mati. Sebelum lanjut lagi, mendingan kalian subscribe channel ini dulu, oke? Dalam sidang putusan yang berlangsung secara telekonferensi pada Senin 15 Juni 2020, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan perbuatan terdakwa kejam dan sadis. Hingga Aulia Kesuma dan anak kandungnya Giovanni Kelvin divonis hukuman mati sesuai tuntutan JPU. Kedua terdakwa dikenakan pasal pembunuhan berencana. Namun pelaku keji ini tidak terima dan mengajukan kasasi ke MA. Tapi Mahkamah Agung menolak kasasi tersebut. Akhirnya, Aulia dan anak kandungnya Giovanni Kelvin tetap dihukum dengan hukuman mati terkait kasus pembunuhan keji tersebut. Nah, pelaku lainnya, Agus dan Sugeng, dihukum penjara seumur hidup. Tini dihukum 10 tahun penjara, sedangkan Rodi dihukum 14 tahun penjara. Dan terakhir, Supri dihukum 12 tahun penjara. Itulah kasus pembunuhan keji yang tega dilakukan Aulia Kesuma demi membayar hutang. Buat netizen dimanapun kalian berada, jangan gara-gara utang kita jadi berbuat keji sampai menghilangkan nyawa seseorang ya. Sekian episode pertama Throwback Crime kali ini. Terima kasih buat kalian udah nonton sampai akhir segmen. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini, biar gue makin semangat untuk bahas kasus-kasus yang lainnya. Gue Michelle, see you di next episode. Bye.